Di kesempatan video pada kali ini, saya ingin menjelaskan topologi jaringan yang saya gunakan untuk internet yang sudah saya geluti selama hampir 2 tahun lebih. Jadi di sini untuk menjalankan bisnis RT RW Net, mau itu bulanan, mau itu berbasis voucher, kita itu harus punya yang namanya ISP ya, atau Internet Service Provider, yang mana ISP ini itu adalah sumber dari internet yang akan kita kelola nanti di Mikrotik ini ya. Jadi yang paling utama adalah kita harus mempunyai sumber internet, yaitu ISP. Kemudian yang harus kita miliki keduanya adalah Mikrotik ya, router OS Mikrotik ya. Setidaknya itu adalah RB941 atau bahasanya itu Uplite. Karena untuk pemula saya menyarankan untuk yang Mikrotik RB941, karena di situ di router RB941 itu sudah built-in wireless, jadi kita tidak perlu menambahkan lagi akses point untuk nyebar wifi nya ya, karena si router Mikrotik RB941 itu sudah ada wirelessnya. Tapi jika kita sudah mempunyai lebih dari 10 klien, misalnya kalau bulanan ya, kalau voucheran sih terkadang rame, terkadang juga sepi. Tapi kalau dilihat untuk wilayah kalian itu banyak yang menggunakan, kalau kita menggunakan metode voucheran, paling enggak sehari itu 10 lebih lah kalau yang connect itu. Saran saya upgrade ke 951 atau ke 750 R2 atau GR3 gitu. Nah, jadi untuk saat ini yang saya gunakan adalah Mikrotik RB750 GR3, karena si router Mikrotik RB750 GR3 itu tidak ada wirelessnya. Jadi yang ketiga yang harus kita miliki adalah access point atau router wireless ya. Jadi di sini topologi yang saya gunakan adalah bulanan dan juga voucheran. Dan bulanan itu saya menggunakan metode PPPoE, yang mana voucheran dan juga PPPoE saya gabungkan di interface bridge. Nah, kemudian di bridge itu portnya itu sudah ada port 4 dan juga port 5 yang saya gunakan, karena Mikrotik RB750 GR3 yang saya miliki di port 2 nya itu off, ada kendala kemarin, kerusakan kemarin. Kemudian yang untuk masuk ke port 1 itu adalah yang dari ISP, itu saya masukkan ke Ether 1. Nah, saya mempunyai 2 ISP nih. Yang kedua adalah ISP GSM. ISP GSM. Nah, kemana ISP GSM ini? ISP GSM juga masuk ke Mikrotik.
sama. Jadi yang ISP GSM ini saya gunakan untuk failover. Jadi ketika si ISP pertama ini off atau down, sedang ada gangguan begitu, maka otomatis traffic internet, sumber internet yang akan digunakan beralih ke ISP GSM ini, yang ini ya. Nah, untuk yang kedua, ini kan access point nih. Access point ini saya khususkan untuk yang di rumah. Jadi ini kan yang di rumah, khusus yang di area lingkungan rumah gitu ya, saya menggunakan voucher. Karena yang di rumah itu tanpa menggunakan PPPoE ya. Jadi saya mempunyai access point 1 di rumah, saya gunakan untuk voucheran. Nah, jadi gimana lah kalau saya pribadi sama istri gimana dong? Ya saya tidak login menggunakan voucher dengan terus menerus, tapi HP saya dan juga HP istri saya masukkan ke metode IP binding, jadi tidak perlu menggunakan kode voucher. Caranya sudah ada di tutorial video saya yang sebelum video ini. Nah, dari Mikrotik mau di interface 4 atau interface 5 itu saya gunakan, saya keluar. Nah, keluar dari sini itu saya fungsikan, saya masukkan lagi ke switch hub. Nah, jadi di sini dari Mikrotik saya keluarkan lagi ke switch hub 8 port. Nah, dari switch hub 8 port ini, port-portnya itu saya gunakan untuk sebar ke klien ya. Jadi topologinya seperti ini. Misalnya nih, satu, terus 2, terus lagi 3, terus 4, terus lagi 5, terus lagi 6, terus lagi 7, terus lagi 8. Nah, jadi yang 8 ini salah satunya kita ngambil dari Mikrotik, yaitu interface port bridge tadi ya, anggota dari bridge tadi. Misalnya Ether 4 atau Ether 5 yang di jaringan saya itu masuk ke Ether 1, ke port satunya switch. Nah, ntar ini saya rapikan dulu. Nah, masuk ke port 1 switch, kemudian port-port yang lain ini di sini saya menggunakan kabel fiber optik, ada juga yang untuk akses point yang SXT ya. Jadi menggunakan antena juga saya sebar ulang menggunakan metode wireless. Di sini saya contohkan misalnya port dari switch, terus saya gunakan sebagai access point SXT level 4. Nah, yang di sini nih
sini saya menggunakan HTB atau converter. Nah, ini HTB semua ya yang saya gunakan. Nah, jadi di sini yang semua ini adalah HTB. Sini HTB, kemudian sini juga HTB, HTB, sama juga HTB. Nah, switch yang untuk akses point yang di rumah ini saya masukkan dari interface Ether 5. Harus rapi ya. Hihihi. Nah, kemudian ini kita sebar nih, kita sebar mau berapa meter ke klien gitu kan, ke klien tergantung jarak dari si klien. Jadi di sini ini kan ada berapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 8 sama ini ya, port 1 ini ya buat yang masuk dari mikrotik. Misalnya ini klien pertama 50 meter, klien kedua ini misalnya 500 meter. Nah, dan juga yang lain. Nah, di sini itu kita kabel FO nya itu masuk lagi ke HTB. Nah, gitu. Jadi HTB ini tanpa konfigurasi ya, plug and play lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi misalnya di sini HTB A semua, ini yang ini itu HTB B semua. Jadi kalau di sini misalnya B semua, ya di sini ya A semua gitu. Jadi nggak harus di server itu misalnya A harus A semua gitu, nggak. Misalnya ini A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B, terserah. Yang penting adalah ketika si dari ujung ini A, maka ujungnya yang satu lagi harus B gitu ya kalau HTB. Nah, dari port kabel LAN yang dari switch ini kan masuk ke port LAN si HTB. Nah, disalurkan melalui kabel FO, kemudian diterima lagi HTB di rumah klien. Kemudian, nah dari HTB ini kan ada port LAN-nya masuk ke router. Nah, port LAN masuk ke router. Jadi di sini ya misalnya ya, ini juga HTB, saya tulis dulu HTB.
masuk ke access point atau router. Router client. Udah, kita tinggal config aja. Ini tergantung metodenya. Jadi kan di sini metode yang saya gunakan itu PPPoE sama voucher dalam satu interface. Nah, di sini tinggal kita setting aja IP-nya. Kalau misalkan masuk sebagai access point voucher, jadi kabelan yang dari HTB ini harus masuk ke port LAN ya. Ingat ya, harus masuk ke port LAN, bukan port WAN. Nah, kalau misalkan kita menggunakan metode PPPoE, jadi kabelan yang dari HTB ini harus masuk ke WAN gitu. Karena setting PPPoE itu kalau di router itu biasanya itu pakai yang ini ya, terterapnya itu di port 1-nya. Sekian, kira-kira gimana, udah pada jelas. Ini adalah metode yang saya gunakan, dan switch yang saya gunakan di sini itu adalah gigabit ya, switch hub Totolink yang gigabit, karena responnya itu lebih cepat kalau gigabit, penghantaran datanya juga cepat, dan alatnya itu nggak terlalu panas ya. Di sini sih saya punya yang belum gigabit, yang belum 1000 Mbps, walaupun traffic yang saya hantarkan itu nggak sampai 1000 Mbps ya, tapi nggak sampai 100 Mbps ke atas, tapi responsif untuk login page-nya itu lebih cepat ya kalau di HP klien voucherannya. Jadi di sini access point XFT level 4 ditembak oleh klien gitu, ditembak oleh klien metode wireless. Kemudian klien juga mendirikan tiang di rumahnya, mendirikan tiang, kemudian diterima lagi via wireless di rumah klien. Misalnya klien menggunakan LHG ya, LHG. Nah, udah kayak gitu aja. Ini di rumah klien, rumah klien. Rumah klien. Nah, tergantung nih si klien juga settingnya apa, metodenya apa gitu kan. Jadi kalau misalkan ini kan di setting access pointnya ini kan di bridge ya, jadi settingnya itu bridge, kemudian stationnya juga settingnya itu bridge. Nah, jadi nanti di bawah sini di rumah klien itu ada juga router seperti ini ya, masukkan ke port 1 ketika mereka ingin berlangganan dengan cara bulanan, dan masukkan juga ke port LAN ketika mereka ingin ikut bekerja sama menjual voucher yang sudah kita jual belikan gitu. Udah, seperti itu aja tutorial yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun informasi yang saya berikan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.